daripada nyuruh istri masuk surga jalur susah, mending jalur gampang gitu. Jalur susah mah sayangku kadirnya lelaki, sayangku mau masuk saya mau surga poligami dong. Nah, itu mah susah tuh. Yang gampang mah suami pulang kerja, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangku mau makan dulu, minum dulu, mandi dulu, atau aku dulu. Itu lebih mudah daripada nyuruh aku dulu. Ada sahabat yang takjilnya berhubungan suami istri. Itu ada. Aku pernah dengar Dan boleh. dengan yang manis-manis dengan istri juga ya. Itu boleh. Artinya ketika membatalkan puasa itu berarti melakukan sesuatu yang memang puasa itu menjadi batal. Bisa makan, bisa minum, bisa berhubungan suami istri. Tapi kalau siang-siang nih Pak Ustadz, batasan sampai mana yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa antara suami istri? Secara basic ketika yang tidak membatalkan puasa itu hanya berhubungan suami istri, hanya berhubungan. Jadi selain itu pemanasan segala macam itu diperbolehkan. Tapi nanti ketika memang ada syahwat yang terlalu menggebu-gebu itu bisa tidak boleh. Dengan menikah kita tahu jalan menuju pulang. Gitu. Tapi itu dosa nggak ketika dia melihat si itunya? Ya kalau ini kalau kata agama ya ketika pandangan pertama itu enggak. Pandangan pertama itu. Kalau siang-siang om. kalau nyangkut. Gak sengaja gitu, gak sengaja. Katakan dulu misalnya dari pasti pernah ada ramu silangan. Kalau misalnya bulan puasa, kita lihat yang aneh-aneh misalnya yang harusnya kita nggak lihat. Kita aja ketinggalan puasa. Ulang ngicip jelas itu tadi. Iya, jadi pandangan yang pertama itu nggak apa-apa. Ketika diteruskan itu yang Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Marginet, Sugarmat. Hari ini saya masih dengan kondisi baju lebaran dipakai buat syuting ya. Jadi ini baju lebaran om. Karena guys beakan baju syuting ya. Ya. Jadi saya belanja baju buat syuting. Tadinya mau dipakai lebaran tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya keluarga saya juga gak banyak yang nonton semua di sini. Jadi bakal terasa baru tetap hari raya nanti ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ini siapa yang udah kangen sama Om Dok nih. Om Dok ini yang selalu highlight reelsnya itu bikin anak-anak muda tuh kayak Oh iya. Matiin suara. Ngecilin volume. Ya, kalau kata orang tua ada di bangunan. Makanya dikasih subtitle. Makanya dikasih template biar dulu. Biar abu-abu. Tagline-nya masih ada sampai hari ini ya. Om Dok bahas yang tabu biar gak abu-abu. Betul. Lemes banget. Udah buka belum? Udah buka Om. Udah. Cuman belum nasi. Biasa orang sudah bahas nasi. Ngaroet biasa ngaroet ya. Dulu. Benar. Nah, hari ini kita syuting malam Om ya. Iya. Biasanya kita syuting sore, sekarang kita syuting malam dan nanti pertanyaan-pertanyaan sebetulnya akan banyak dilontarkan oleh calon suami istri, calon pengantin. Ya, teman saya ke calon pengantin. Kita barang episode-nya setiap Om Dok calon iraha kawina cenah cek nolong aja. Setiap segmen pasti selalu disebutkan iraha cenah kawina teh-nya. Tapi eta jadi penasaran Tapi jadi doa oke. Tanya ke Pak Ustadz gimana kalau misalnya kita punya hajat ini mau nikah tapi terlalu yeping gitu. Kan katanya jangan terlalu rumah-rumah. Tapi jadi iya benar. Ya terlalu loba aja teh enggak usah. Calon. Tapi kadang bingung oke kan ketika kamu ngobrol kan teh ketika ada yang mengaminkan kan jadi doa oke nya. Nah, mikirnya gitu. Ya, Semakin banyak kita ngomong ke orang lain banyak mengaminkan. Mudah-mudahan. Dan sebenarnya mah eta mah leuwih ka ngajempekeun jelema-jelema nu nanya wae sih. Sebetulnya. Dan keluarga-keluarga yang berisik ya Om Dok ya. Iya benar. Doanya gimana? Tolong. Nepi nih ya. Nah, Om Dok gimana? Adakah keinginan untuk menikah lagi? Kalau diizinin sih. Wah, Istri saya nonton ya. biasanya suka mengawal. Nah, Bosan biasanya suka dikawal. Karena kan cita-cita saya itu selama ini pengen punya anak 4. Iya. Sulung Tapi semua. AEJF ya. Spesialis AEJF kan awalnya. Ya, nanti ada sebetulnya AEJF-nya enggak ada. Nanti kalau ada AEJF ada. Ada biasanya di sini AEJF biasanya dia selalu ngasih tips and trick Pak Ustadz. Jadi betul. mempermudah marketing kawah akan kalah. Ya, marketing kawah dengan budget 300.000. Jadi kieu cenah. Bisa kawin 300.000, bisa Om Dok 300.000. Kasih aja ke Ejeb cenah nanti. Ejeb yang akan nyewa kostum Linma sok ngobrol mau digerebek jam berapa. Langsung nih nikahkan 300.000 kan bisa ya. Ya. Barangkali nonton nanti satu ini. Barangkali nonton dan barangkali ada yang berminat ya langsung aja di call. Iya, Raja Mujakir itu ya. Itu ada ya. Nah, mau kamu dulu atau aku dulu?
Aku dulu deh. Ya boleh. silakan. Ngomongin calon-calon menikah, apalagi pasangan-pasangan muda kan bulan Ramadan biasanya suka ada Ramadan pertama bareng suami, Ramadan Nah, pertama eta, bareng aduh, istri ya ya. Allah, Robi. Kadang kan lagi gencar-gencarnya nih pasangan suami istri tuh lagi leket-leketnya Iya, gitu betul, ya. betul. Ember lagi nempel banget berdua Hot sedangkan banget. Ya. lagi hot banget sedangkan kan lagi bulan Ramadan ini ada hal-hal yang harus ditahan ya Ya, Om Dok yang ya. harus ada batasan. Ya. Harus ada batasan gitu. Nah, ngomongin lagi puasa itu sebenarnya ngaruh nggak sih Om Dok sama hawa nafsu Haswat. seseorang gitu. Haswat. Syahwat. Haswat. Ya sebetulnya kalau untuk syahwat itu sendiri hasrat libido ya kalau saya bilang. Nanti kalau syahwat sama Ya. Ustaz, Oke. Kalau syahwat itu nanti konteksnya Beda ya? Kalau libido itu libido. Jadi keinget nih orang-orang ini kok banyak banget ya yang posting ping dicari cewek hyper, cowok hyper. Padahal hyper sama libido itu beda. Oh. Ini jadi kemana halanya? Jadi gini, kadang ada orang yang merasa dirinya itu hyper untuk mencari kebenaran, untuk mencari mangsa. Kadang-kadang, mulai pernah nggak ping cewek hyper gitu? Oleh pasti gak pernah dijawab karena ada Pak ada Ustadz. aja gitu, ada Rafdi gitu. Kenapa harus oleh ya? Tapi oleh belum pernah sih, belum. Karena kalau hyper itu benar-benar mengganggu aktivitas. Gitu. Jadi Oh, iya. lagi kerja nih, lagi podcast, aduh hayang balik euy geus gabung gitu nah. Oh, Pulang gitu. ke rumah, udah gitu pulang ke rumah, hieu sama istri, balik lagi teh enggak ngemplong, gelisah Oh, iya? tetap. Nah, itu yang namanya hyper. Kalau libido hasrat tinggi, dia pengen terus tapi kerjaan beres, fokus, benar-benar bisa aktivitasnya berjalan. Nah, dia pun pengen pulang misalnya terus hina-hina, enak nikmat, selesai. Nah, itu baru libido tinggi, beda. Libido itu lebih terstruktur, Terstruktur. manajemennya bagus ya. Dan tidak perlu pengobatan, walaupun itu dilakukan setiap hari. Berarti anu sok di jalan sakumaha tojos ka domba tojos ka hayam teh mah hyper ya Dok Sama ya. Itu mah gangguan preferensi. Nah, itu ya, Oh, beda nih. Pernah dibahas dulu. Oh, pernah dibahas tadi ya. Pernah dibahas. sama pohon malahan. Sama lubang. Sama ya. lubang. Akhirnya di dia manggil stop kontak bolong nggak bisa. Soalnya ngerenyet cenah. Iya gitu. Soalnya beda juga ya ternyata. Beda. Ada istilahnya. Ada istilahnya. Nah, tadi kita balik lagi ke masalah kalau lagi puasa itu apakah hasrat bisa meningkat tergantung individunya dan memang pada beberapa kasus bisa meningkat. Oh. Ya, karena ketika insulin turun itu ada hormon lain yang meningkat. Salah satunya hormon testosteron. Nah, di laki-laki ada itu mah jelas, di perempuan juga ada. Gitu. Selain itu adanya peningkatan kortisol, itu hormon stres ringan. Nah, itu jadi lebih mudah terangsang. Apalagi kalau dari efek psikologi itu ada namanya forbidden effect. Contohnya, teh jangan lihat tangan aku. Lihat nggak? Lihat. Nah, itu kena tuh. Kayak jangan makan, jangan gitu-gituan. Nah, itu namanya forbidden effect. Jadi ada orang tuh semakin dilarang semakin pengen. Orang yang iya, adalah ada. perintah Ada teh tipikal kayak gitu. Iya. Nah, gitu oleh sih. mah tanpa dilarang juga akan melakukan Iya, loh. dia mah dilarang disuruh juga. Dilarang dilakukan, nggak dilarang senang, disuruh seneng banget oleh. Nah, emang Tapi bukan cuma hubungan badan. Solo Oke. kari itu juga bisa. nya. Solo kari misalnya cowok-cowok kan kalau tidur cuna puasa tidur siang pahala cenah. Nanti ke Pak Ustadz tanyain bener gak hadisnya. Nah, dia kan cowok tuh ada kecenderungan kalau lagi tidur gugubrut. Gugup. Ya, betul. Gugubrut, tahu kan Ya. gugubrut? Apa tuh? Galer. Galer. Oh, ini apa? Nah, leuwih getek. Akhirnya oh ya Allah gimana solo karir. Nah, itu Oh. salah satunya ada sentuhan, rangsangan taktil itu. Gitu. Oh iya. Oh, Tapi berarti juga tergantung siang-siang kita udah omongin sih ya. Nanti Pak Ustadz Ya, itu kita tanya. hukumnya. Kita Aku juga mau tanya. nanya. Bukan berarti aku suka solo karir. Bagaimana hukumnya bersolok karir Iya. ketika berpuasa? Ya, tapi kan bukan cuma laki-laki, perempuan juga sama. Sama nge-DJ juga. Nge-DJ, ya, nge-DJ. Cik. Pak Ustadz seri-seri ini kan. Kalau Om Dok itu emang aduh, bahasannya emang Vulgar. vulgar bahasanya. Nah, tapi ini sebelum jauh, Om masih suka konten Ramadan, Suka konten. konten. Ya, saya suka beralasan kayak gini. Selain konten live juga kan. Ya. Loh, kok live-nya bahas gituan kan masih siang. Saya bilang yang batalin puasa itu makan dan minum dan juga muntah secara disengaja. Ya, muntah juga muntah mulut dan muntah bawah. Muntah bawah ada dua, ada mencret, ada mencrot. Yang batal yang mencret. Yang mencrot. Ya. Oke. Oh iya. Tapi rame di Ramadan konten itu apakah pernah ada komen apa gitu? Ada pertanyaan yang Ya, paling- aneh gak selama Ramadan? Selama Ramadan ya kapan sih hubungannya enaknya gitu kan. Oh, Ada yang memang iya. secara medis dalam keadaan biasa pun itu terbaik itu waktu sebelum subuh.
Jadi saya sarankan kalau misalnya mau hia-hia daripada malam-malam, Ya. mendingan sebelum sahur. Sebelum sahur itu berarti range waktu dari jam berapa? Jam 2. Misalnya ya jam Du- 3, tiga. setengah 4 bangun gitu, sholat tahajud misalnya, Masya Allah. Masya Pak Allah. Ustadz jadi Bosan. ibadah itu dulu, lalu ibadah barengan, nah mandi lah gitu, sahur itu seger, bagus. Tapi kalau kayak Ola yang 3 sampai 4 jam berhubungannya. Nih, kan ada orang di awal ngomong mungkin keluarga orang mau ninggali, bisa ninggali ya kemarin ninggali ya. Yang karena inya enggak. Oleh udus malam-malam apa? Ya, mandi itu adus ya adus. Adus, iya iya. Adus bengi-bengi cenah. Tapi lama tuh 4 jam apa udah dibahas ya? Iya sih Ya, emang. efektif sih. Cuma kan memang Ola kurang normal ya dok ya jadi. Oh iya. Bisa 4 jam mangkreng naik. Priapismus itu. Apa tuh priapismus teh? Priapismus itu yang mangkreng lebih dari 4 jam. Oh emang ada yang kayak gitu? Ada, itu jadinya kegawat daruratan dan harus segera ditangani. Oh. Bisa-bisa nanti jaringannya ini mati dan harus diamputasi. Oh. Si Joni nah gitu. Oh. Makanya kalau ada gua tahan 4 jam. Ya kalau 4 jam berbahaya, tapi kalau misalnya 4 jam sesi-sesi, sejam sekali, sejam 4 kali itu enggak apa-apa. Oh itu. Tapi kalau terus gitu ya berarti itu ada penyakit yang harus diperiksakan. Itu kalau 4 Nah, jam. lihat di YouTube Isospeed minum obat kuat gitu. Berdirinya berapa lama? Terus stream mana anak minum obat gojo. Apa aja guys dona saya aku kumaha terus mangkang ini. Terus gue kaget dia juga kaget gitu gorowokan. Gak tau berapa Tapi- lama tuh. Tapi secara agama boleh gak sih ya minum obat kuat ya? Nanti kita tanyain. Tanya-tanya dulu. Penasaran Nah, sih. bagus tuh pertanyaan. Sudah Pak Ustadz lah boleh. Pak Ustadz ngumpulkan pertanyaan itu. Saya juga mau nanya Oke. masalah ini. Nanti Pak Ustadz masalah implan. Oh iya Kalau benar-benar. suami yang minta ya. Oh iya Iya, benar-benar. iya. Dan jangan dipamerkan kan misalnya. Iya, Boleh iya. nggak implan tapi tutupan gitu, syar'i gitu. Hanya untuk suami misalkan boleh atau enggak? Oh iya. Udah banyak ya pertanyaan. Tapi tadi Ola mau nanya apa Kak Dok? Ya tadi aku penasaran soal apa namanya? Tadi konten kumaha apakah di Ramadan justru ada komen kayak Om atau Ramadan mending ngebahas nuka riwayat atau justru malah makin rame orang-orang Sebetulnya nanya-nanya. sih saya kalau konten itu ibaratnya ketika ada yang head comment, saya nggak pernah emosi, itu kuncinya. Jadi di setiap komen itu aman-aman aja. Oh iya. Kecuali yang benar-benar kontroversi kayak masalah hitan perempuan. Nah, itu benar-benar tahu, ada hitan perempuan. Perempuan emang ada hitan. Jadi perempuan memang sebetulnya ada hitan. Iya. Secara medis juga ada. Waktu ini kan Baik. Ya. Cuman SOP-nya di Indonesia belum ada. Jadi malah resikonya efek samping yang kena daripada efek utama gitu. Kadang ada yang dipotong si mutiara kan nanti nggak bisa dirangsang. Di Indonesia teh belum ada SOP-nya. Belum ada di seluruh dunia bahkan. Itu tuh SOP. Bahkan kita. sekarang Kalau kayaknya mulai gimana? katanya udah mulai enggak pun enggak apa-apa ya. Udah. Udah mulai enggak ada. Udah nggak disarankan kata Iya. WHO. Nah itu yang nggak setuju. Kok WHO sih kan lu muslim katanya. Pandangnya jangan WHO. Iya, lagi rame kemarin. Oke. Iya. Tapi ngaruh nggak Om Dok? Tadi kan balik lagi ketika itu tergantung individunya ya kayak gimana ketika lagi berpuasa. Kan kadang berpuasa tuh siang-siang panas kosong perut gitu ngaruh nggak ke hawa nafsu gitu? Kalau ada yang stimulasinya bisa ngaruh. Ya. Oh bisa ngaruh Kalau juga. laki-laki kan dia rangsangannya selain dari Pikiran? sentuhan, pikiran, mata. Dari mata misalnya eno ngaliwat tuh. Nah, Ah gitu. Nyata mereka lapar itu kayak ngaruh. Iya, apalagi pengantin baru mah kan biasanya ya lagi puasa siang-siang melihat istri di daster oge jika Iya. tinggal bidadari Ya, suraganya. penasaran oke eta. Apa tuh? Bener. Emang bakal enggak seterusnya artinya ada range waktu gak Om? Contoh, ada. dari misal Oh. saya nikah nih. Heeh. Wajarlah sebulan awal masih kena goda terbesar Udah puasa teh. bintang gitu ya. Goda terbesar puasa teh misalnya istri sendiri gitu kan. Ya, betul. Tapi itu ada range waktunya enggak misalnya? Ada sebetulnya sih yang paling pendek range-nya itu 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan, tapi ada yang bisa bertahan 6 bulan, bahkan ada yang bisa bertahan seumur hidup. Tapi dia tiap hari sekali gitu. Oh, iya, tiap Dok. hari sekali. Dan itu aman secara medis. Oh, aman. Balik lagi ke yang tadi itu, selama nggak ganggu aktivitas, pekerjaan beres, tiap hari sekali juga boleh. Dok kan ayah head cenah. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan. Menuju Roma. Kan bisa yang perut siap itu. Iya, banyak jalan menuju Roma. Konsep square pen ya. Aduh. Setiap Om Dok berbicara saya melirik Pak Ustadz. Itu pertama, terus setiap podcast ayo istilah anyar teh gitu kan. Oke. Banyak jalan menuju Roma. Oh iya itu ada range-nya berarti ya. Ada, memang pada awal itu lonjakan dopamin meningkat. Bahkan kalau misalnya yang baru menikah, honeymoon itu bisa sehari itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali. Ada yang 10 kali. Bisa juga durasinya bisa
contohnya saya kawin siri 2 jam gitu ya, terpantau CCTV misalnya. Ya, cuma dapat CCTV jadi Kawin siri. Bercanda. hanya Ini mengganggu kemana-mana. Netizen Indonesia. Baik. Netizen Indonesia. Kita foto. netizen Indonesia konten non pun komentarnya yang mau CCTV Nara Rusli ada di SG saya. Akan sensor. Allahu Akbar. Jadi itu karena lonjakan dopamin gitu. Jadi ya memang bisa sampai 2 jam. Padahal efektifnya berhubungan itu ya 30 menit penetrasi maksimal itu. Sedangkan yang paling penting dari hubungan itu adalah komunikasi dan pemanasan. Oh iya. Berarti nggak dilihat dari apa sih efektifnya tuh nggak dilihat dari berapa lamanya ya dok ya, tapi gimana sih kualitasnya berarti ya. Betul. Oh. Ya, kalau yang baru nikah ya pasti bakal lebih lama bakal lebih tergoda gitu. Ya betul Oh, gampang iya. tergoda. Oh tapi ada juga yang sampai seumur hidup tapi Ada, tadi tiap hari, tapi tiap satu hari kali sehari. sekali. Oke. Itu pun yang baru menikah, kalau belum berhasil ya bakal terus dicoba gitu ya. Enak laki-lakinya sih, perempuannya mahal. Aduh nyeri kerpuasa. Eta penasaran teh eta kan udah cenah perempuan teh bukan pabrik cenah gitu kan. Nah Iya. itu gimana memang secara medis Mau yang mana nih? Yang perawan atau yang udah lama nikah? yang perawan dulu deh Om. Ya kalau yang perawan tentunya harus dicoba berulang kali dengan sebetulnya kalau langsung itu memang menyakitkan. Iya. Ya, kalau misalnya itu ya boleh dibantu dengan pelumas. Jangan pelumas alami ya. Oke. Bener. Allah. Pelumas alami kan apalagi baru masih pertama kali mudah infeksi iritasinya. Ajian kobra ayan kumaha tanya. Ajian kobra ayan. Jadi pelumas yang water based. Oke, ajian kobra ayan. Karena kalau terlalu sering ya meningkatkan resiko infeksi. Bukan hanya di mimiunya aja, tapi di saluran pipis. Beda ya, lubang pipis sama lubang mimiu beda. Gitu. Oke. Jadi bisa meningkatkan infeksi saluran kemih atau honeymoon ISK ini. Honeymoon cystitis namanya tuh. Oke. Iya itu banyak tuh yang bikin tren-tren pengantin baru yang masuk IGD karena ISK itu. Jadi Jadi ya wajar sih itu mah. Apalagi capek kan hoream ombe gitu kan. Akhirnya tidur lebih mudah infeksi. Padahal kan kalau habis nyahia 10 menit lah baru ombe gitu. Nah, itu maksudnya emang dampak buruknya mana tuh? Ya itu Honeymoon infeksi ISK. saluran kemah deh. Kemih. Emah. Jadi Infeksi saluran kemih. ke arah sana kumaha? Ya tipisnya sakit, jadi Ale. perut bawah, males nyahia, bisa naik sampai ke ginjal. Mirip ini nggak sih Om dok rasanya kayak kalau lagi radang saluran kemih Ya, kayak gitu mirip Ya, rasanya berarti. bahasa Inggrisnya mah itu enyengen atau jungjulihan. Oh iya atau Ginjal anyang-anyangan ya. Iya. Anyang-anyangan. Oh iya Itu. iya. Nah kalau yang untuk perempuan tadi yang udah lama menikah, Ya. kan lulus dok, gini nggak mau dok, karena gini loh perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki capek dia benar-benar nggak bisa berdiri. Kalau perempuan capek kan lubang gitu ya. Ini bukan mendiskreditkan perempuan. Lubang itu boleh bilang capek, tapi laki-laki juga harus pinter. Nah perempuan itu ya kalau nggak mau, aduh sayang aku capek, oke kamu istirahat aja, tidur aja, ngagoler aja, jadi bakakak hayam nih, biar saya yang ngegawean gitu istilahnya. Ngomong dulu, rangsang dulu. Ya, Kalau langsung. kita sukses pemanasannya, tehnya, betul, wah ini ngeunah ya salah kita pemanasan. Tiba-tiba jadi ada energi. Ayo sayang giliran gue di atas. Nah, istilah capek. Iya, pemantiknya harus bagus. Kita yang Cocok. bagus ngomongnya, Ya. tenang sayang kamu tidur, tapi kamu cantik banget gitu. Berarti dalam segala hal memang cowok mah tugasnya merayu ya. Iya. Pemantik turning point dari Iya. cowok tuh. Oh, iya. Biar nggak dosa, apalagi dengan motivasi daripada nyuruh istri masuk surga jalur susah, mending jalur gampang gitu. Jalur susah mah sayangku, kadirnya laki, sayangku mau masuk saya mau surga poligami dong. Nah itu mah susah tuh. Susah. Yang gampang mah suami pulang kerja, tuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sayangku mau makan dulu, minum dulu, mandi dulu, atau aku dulu. Itu lebih mudah daripada nyuruh Iya benar. Aku dulu. Benar. Oh, iya gitu ya berarti. Ya, Allah dengan segala bentuk. Diksi-diksi barunya dia. Ya. Iya benar. Tapi suhu tubuh ngaruh nggak Om dok? Suhu tubuh kayaknya bukan suhu tubuh tapi suhu apa namanya? Oh suhu ininya ya suhu ruangan. hawa berpuasa tuh kan biasanya Ya. identik dengan haradang gitu ya, Haradang, panas. Kalau haradang kan lama-lama pengen buka baju, pengen baju yang you can see cenah perempuan. You can Jadi see. kalau ninggalin you can see yang kekep-kekepan ujung-ujungnya gitu godaannya sih kalau dari suhu mah. Tapi ini punten rada belum masa kedik ya, Mak. Kalau tadi hawa panas, kalau hawa dingin. Nah, kalau hawa dingin ini pernah kejadian nih yang viral kemarin yang di Gunung Naon teh, yang gancet cenah meninggalna. Ya kan katanya suka banyak yang gitu. Antisipasi kalau ada yang mau hipo teh harus Betul, skin to skin. Skin to skin, Skin to ya. skin. Nah, kejadian yang kemarin viral meninggal di gunung itu sebetulnya bukan gancetnya.
tapi memang hipotermi. Cuman kok hipoterminya skin to skinnya kelebihan. Jadi sambil dimasukin itu joninya. Oh, saya nggak boleh. Bukan nggak boleh, maksudnya ini beda urusan. Gitu. Jadi meninggalnya karena Beda urusan. Beda urusan. Beda urusan. karena hipoterminya. Bisa lain buat geus kawin atau aja dari can kawin atau benar. Iya, tuh. Ya, benar nyamuk. Kalau belum menikah itu Aku bodoh. bukan gancet, tapi hipoterminya. Iya. Kebetulan hipoterminya pas lagi begitu. Iya. Karena gancet memang nggak bikin meninggal. Gancet tengah hiji om gitu. Bisa Jadi, lepas. Gancet tuh sebenarnya Otot kan ya. otot si mimio teh dia vaginismus. Jadi kontraksi berlebihan. Kieunya. Oh, ya. Itu teh bisa sebelum masuk atau udah masuk. Nah, yang jadi perkara itu kalau udah masuk, Udah set, masuk ya. nyakit kan tuh bisa dicabut. Terus kalau dipaksakan menyakitkan kedua belah pihak gitu. Oh gitu juga dong. Otot memang otot cepet, ya, otot. memang otot. Cuman mungkin ditambahnya itu karena si cuacanya dingin, jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, makanya sampai meninggal juga ya. Sama kecemasan juga. Panik ya. Makanya yang gancet itu nggak ada di misalnya di kamar suami istri gitu ya, yang ada di musola, kadang di kuburan, kadang Iya, di karena gunung. situasi mencekam. Tapi Kaget. kacida sih cek aing di kuburan. Masa asa kacida bisa di kuburan mah Tapi jujur. ayah. contoh Tapi ayah. WC umum. Walaupun ayah sebenarnya tapi nu pang di masjid sih. Nah, di masjid Loba, ada loba. Orang Garut deh dong eta. Loba. Apa tuh viral? Di luhur. Di luhurnya. Di luhur. Heeh. Tahu enggak Pak Ustadz nanti kita tanya ya apa Ya. tahu kejadian itu. Di luhur ayahnya pusatnya sempat kadangu Itu parah sih. Gila sih itu. di lantai 2 ya apa sih. Tapi ada nggak Om Dok tips-tipsnya supaya hawa nafsu itu lebih apa ya untuk orang-orang yang mungkin meningkat nih hawa nafsunya ketika puasa secara biologisnya supaya nggak terlalu ini? Oke, karena tiap orang itu punya libido yang berbeda-beda, ya memang harus dihindari triggernya, pemicunya. Misalnya yang biasa suka scroll IG, terus misalnya kayak Kang Olay kan explore-nya itu sareksi, nah itu not interested lah gitu. Iya. Dislike dulu. Dislike. Nah, itu muncul-muncul. Oke, Jadi oke. pemicunya hindari. Terus misalnya Kang Olay teman-temannya you can see humpul, nah hindari juga. Iya. Hindari nongkrong siang atau yang Nongkrong siang. ngopang gitu. Pokoknya kalau misalnya dari masing-masing individu kan kita nggak tahu gimana dia itu libidonya, jadi hindari aja faktor pemicunya. Gitu. Nah itu Om. Nah, Kalau di IQ itu kan kita ada tes IQ namanya. Kalau untuk libido kita bisa ngetes libido kita tinggi atau enggak gimana caranya? Kalau itu sebenarnya bisa dimanipulasi sih sebetulnya. Oh, Bisa dimanipulasi. Kan ada kayak IQ juga tes psikotes dan juga MMPI. Kalau di psikotes juga ada yang namanya heteroseksual. Nah itu sangat tinggi. Ada yang biasa aja, ada yang sangat rendah. Tapi itu nggak semuanya tentang libido. Tapi untuk interaksi dengan sesama lawan jenis. Misalnya ada yang heteroseksualnya tinggi, bukan berarti dia libidonya tinggi, tapi dia mudah berinteraksi dengan lawan jenis. Oke. Kalau untuk diukurnya libido, biasanya itu lebih ke dokter psikiater. Oh, yang menentukan. Oh tapi bisa ya berarti? Ada mungkin ya untuk tesnya, cuman saya belum sampai sana. Cuman untuk kapan diobati itu kalau sudah mengganggu aktivitas yang tadi diobati. Oh berarti harus oleh juga harus mulai berobat ya. Oleh ini udah keinget lagi ya. Ya makanya itu yang saya sering bahas ya, karena ini di Garut banyak banget yang lagi bete LGBT. Nah itu karena memang LGBT itu orientasi itu memang nggak ada obatnya. Nah yang harus diobati yang dia LGBT terus memaksakan orang, ngajakin orang, nyari pembelaan, nyari pembenaran. Nah itu yang bahaya. Makanya itu saya nggak pernah benci orang LGBT-nya, tapi kelakuannya. Lihat dulu kelakuannya gimana. Karena sama kayak yang straight aja kayak Olay, misalnya Kang Olay main punya cewek hasrat, nih gitu banyak. hasrat sama cewek kan bisa ditahan, walaupun suka sama cewek bisa ditahan kan. Nah kenapa mereka juga enggak? Malah cari pembenaran, publish. Nah itu yang saya kesel itu. Nuduh-nuduh orang, woi dokter boti ya. Waduh, ada Om yang bilang itu. Ada yang ngepap. Iya, sering Om Dok kan dapat pap. Sering Pak Ustaz dapat pap dari sesama jenis gitu. Itu resiko tampan sih kayak gitu. Tahu kan risiko tampan kayak gitu. Jadi tampan itu kalau semua gender udah setuju. Jadi sebenarnya pemajikan Om Dok kan yang singko awewe hukulai. Kedua gendernya sih nanti sebenarnya. Benar. Mungkin karena kalau ngomongin LGBT mah apalagi mas sekarang kayaknya Om Dok karena didukung sama circle yang dia ini ketemu nih sama sesama yang seksualitasnya sama nih. Waktu itu pernah bahas ada istilah-istilahnya. Iya, bro. Orang istilah. Iya, top boti, seme, uke yang kayak gitu-gitu. Iya kayak gitu-gitu, iya kayaknya kayak gitu juga ya. Tapi kayaknya ini udah mulai penasaran untuk tanya-tanya juga ya sama Pak Ustadz ya. Nah, betul. Jadi Tadi kayaknya Pak Ustadz udah atur di sana ya. untuk menetralisir ini semua di bulan Ramadan ini, kita akan langsung saja. Ya, undang inilah Bapak Ustadz Kang Opi. Aku pindah sana
aja. Bener kan? Oke. Oke, Olay pindah dulu ke sini. Oke. Nah, ada yang nelpon ya ke Olay siapa? Kalau dulu di kalau langsung ngeluh. Kang, gimana Kang mendengar percakapan kita tadi di belakang? Mantap, luar biasa. Mantap. Ada komentar yang disampaikan dulu Kang? Ya karena antara agama dengan kedokteran itu kan satu sama lain saling menguatkan gitu. Iya. Bahkan ada perkataan para ulama gini, al ilmu ilmani, ilmu fikih wa ilmu tib. Ilmu itu ada dua, satu ilmu fikih, urusan kita dengan Tuhan. Kemudian ada ilmu tib, ilmu kedokteran. Yang mana ilmu kedokteran ini adalah untuk menjaga kesehatan kita dari atas sampai bawah. Ya termasuk tadi yang dibahas tentang seksual dan segala macam. Itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tadi Om Dok juga penasaran Dok. Pak, jadi Dok dua-duanya ya. Jadi Kang, katanya boleh gak kalau implan implan apa ya kita sebutnya? jadi gini ya, Ustaz, kan Payudara. ada beberapa pasien saya yang memang libidonya turun ke istri akibat misalnya udah punya anak, udah menyusui, kan jadi turun tuh kendor si emaknya, neneknya di payudaranya. Nah jadi boleh nggak Ustaz misalnya itu tuh diimplan dengan permintaan suami dan itu jangan dipertontonkan, karena sekarang yang implan pada goyang dribble, Goyang dribble. jadi itu udah berhubung suaminya gimana? Itu kan tadi apa yang dikatakan banyak jalan menuju Roma gitu. Ya. Jadi ketika posisinya seperti itu, apakah implan itu alternatif satu-satunya? Ternyata kalau kita berbicara tentang kesehatan ya bukan. Bisa dengan olahraga, bisa nge-gym, bisa fitness, latihan olahraga dada, latihan chest. Itu bisa mengangkat mohon maaf ya payudara perempuan. Berarti ketika implan tujuannya dalam konteks fikih ya, ketika tujuannya merubah ciptaan Tuhan itu tidak boleh, bro. Itu tidak boleh. Ada yang nggak harus implan teh naon sih? Tapi implan itu mengisi kekosongan ya dengan biasanya cairan yang sama dengan tubuh resin biar jadi volumenya kembali gitu. Kalau transfer lemak juga gimana? Transfer lemak ya sama karena merubah penciptaan Tuhan. Jadi netizen tuh. Berarti itu ada ini nggak Om Dok? Pak Ustadz untuk suaminya yang kan pada akhirnya tuh suaminya yang menurun ya, hasratnya ketika melihat istrinya gitu. Itu ada menurut pandangan Islam tuh apakah laki menuntut hal seperti itu teh kayak gimana? Ya ketika ada sebuah keinginan ya tinggal diobrolkan. Berarti nanti suami itu mencari solusi. Berarti ketika dapat solusinya arah dari dokter atau dari kesehatan, ini harus olahraga, harus fitness, harus nge-gym. Kalau sekarang pilates segala macam itu bisa dikomunikasikan. Kalau harus nambah lagi boleh. Itu bisa dibicarakan. Terakhir opsi. Tapi sekarang tuh ada loh Om Dok yang viral tuh kayak salad cream gitu buat Spirulina kayak gitu. biar ngegedein kayak itu. Kalau itu boleh nggak? Membesarkan. Tapi dari bentuk obat ya gitu kan? Ya kalau dari medis sih belum terbukti ilmiah bisa membesarkan itu. Dari medisnya yang belum paling berarti aman ya? kan cuma dua itu. Tapi kalau secara agama kan gimana? Ya segala sesuatu yang merubah fisik dengan tujuannya tidak ada tujuan kedokteran itu tidak boleh. Contoh gini, kalau kata dokter ini harus diimplan. Kenapa? Karena ini basicnya cacat supaya normal. Kemudian garis sebelah. Tumor itu boleh. Kenapa? Karena ada alasan medis. Makanya tadi di awal antara agama dengan kedokteran itu saling menguatkan. Makanya kalau dulu itu ulama dengan dokter itu sama. Artinya gini, ada ulama ketika malam mengajar sebagai ulama, ketika siang praktek sebagai dokter. Bahkan bapak kedokteran dunia itu kan Avicenna, Ibnu Sina. Itu kalangan ulama. Itu kalangan ulama. Ya, apa tuh tadi pertanyaan apa lagi orang tadi? Tadi ya ini pertanyaan basic sih Bosan, cuman selalu banyak referensi jawabannya tuh. Kayak contoh misalnya berhubungan badan di bulan Ramadan itu walaupun sudah buka puasa tetap boleh, apakah mengurangi pahala atau tidak? Ketika setelah buka ada sahabat yang takjilnya berhubungan suami istri.
Itu ada. Itu ada. Iya, malah ada. Itu ada. Itu Kalau ada. salah aku pernah dengar Dan berbuka boleh. dengan yang manis-manis itu dengan istri juga Ah, apa ya? itu boleh. Artinya ketika membatalkan puasa itu berarti melakukan sesuatu yang memang puasa itu menjadi batal. Bisa makan, bisa minum, bisa berhubungan suami istri. Artinya ketika pas adan itu bukan yang dicari kurma atau air putih, yang dicari istrinya. Itu boleh. Itu boleh. Tapi Yang asal penting ada- membatalkan. Asal salah lu rega kene ya, Ya, wangi ini sih. asal masih dengan berani sih, wangi terlalu surga berani. kene gitu ya. Jadi kalau maghrib baju dinasnya belum dipakai dok Iya, ya. dinasnya biasanya baju Tarsan. dibongkar. Pertanyaan ini tuh menjawab kegelisahan saya kemarin. Kan Apa saya tuh? bikin konten nih, bikin konten janjian sama istri nanti habis taraweh nyanyi gitu ya. Iya. Pas gitu ketiduran sampai subuh. Nah jadi besoknya udah mah nggak sahur, ya nahan juga sagapung. Jadi makin nggak kuat. Ternyata paling cocok itu buka puasanya, buka baju juga. Semuanya dibuka ya. Kan cuma janjian tuh habis taraweh. Habis taraweh 2-3 dengan surat yang panjang-panjang dan nunutan ibu benernya. 12 sampai subuh, bangun subuh, subuh. Salutnya enggak, hiang-hiangnya enggak. Tapi kalau siang-siang nih Pak Ustadz, batasan sampai mana yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa antara suami istri? Secara basic ketika yang tidak membatalkan puasa itu hanya berhubungan suami istri, hanya berhubungan. Jadi selain itu pemanasan segala macam itu diperbolehkan. Tapi nanti ketika memang ada syahwat yang terlalu menggebu-gebu itu bisa tidak boleh. Tapi puasanya tetap sah gitu. Tapi yang tidak bolehnya karena ada syahwat yang menggebu-gebu nanti khawatir terjerumus kepada itu lah. Oh iya. Ya berarti kalau Jadi kalau sekadar sekadar gitu. biasa boleh. Itu sekadar yang basic gitu lah. Yang Kadal, tidak kadal ya. itu boleh. Oh itu boleh berarti kadal cium pipi kayak gitu. Udah hafal banget ya mau nikahnya. Insya Allah. Oh tadi orang nanya ini katanya rencana nikah kalau terlalu digembor-gemborkan teh. Oh iya ya benar ya baru ingat lagi barusan lupa. Bosan ini setiap segmen omdok ya. Ya. Itu selalu ngomongin kalau kita calon. Bisa contoh Salwa mau ada rencana nikah. Insya Allah. Cuma terlalu banyak digembor-gemborin orang lain tuh kayak ketemu orang doainnya tahun depan. Nah, kita tuh punya anggapan kalau semakin menggembor-gemborkan tuh berharap semakin banyak amin. Nah, yang mendoakan. Doa gitu. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang menyebutkan itu tuh terlalu diomong-omong cenah lamun terlalu diomongkeun sok terjadi sia. Ulah sia pamali sia. Nah, pusat kumaha teh sebetulnya. Tapi bisa jadi gini, ketika kita dapat kebaikan atau rencana mau sesuatu yang baik, itu bisa jadi kita ketika diumbar atau terus diucapkan kepada orang lain bisa jadi bentuk rasa syukur. Tapi bisa jadi ketika kita dapat kebaikan ada orang lain yang tidak suka. Nah, kita kan tidak bisa membedakan mana yang suka kepada kita, mana yang tidak suka. Nanti khawatirnya ketika kita curhat atau ngobrol kepada ternyata orang yang tidak tepat yang salah itu nanti ujungnya jadi mendoakan yang tidak baik. Jelek ya. Akhir gitu. Itu khawatirnya seperti itu. Ya. Meskipun ketika kita dapat kebaikan ya bagusnya kan bersyukur kemudian diucapkan orang lain tahu itu boleh. Tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa setiap kebaikan yang kita dapat itu orang lain belum tentu senang. Itu. Iya betul. Makanya ada istilah lara ain itu. Itu ada istilah lara ain. Jadi kita dapat kebaikan ternyata orang lain nggak senang. Akhirnya mendoakan yang jelek-jelek. Iya, nggak semua orang senang lihat orang senang ya. Walaupun ngomong nama oke, tapi kita udah Makanya jangan ngomong ke mantan, di bilang juga. Bukannya seuzon. Ku ngobrol lah ngobrol kita pakai seperang Makanya dunia. mantan jangan diundang ya. Nah itu mantan apakah harus atau tidak boleh diundang? Tapi nggak apa-apa. Sebelum dilanjut, ini mah sudah dikit ke omdok. Konsep yang topeng itu dia sih. Oh ya, mantap gas. Nanti kita gas. Oke. Kita lebaran kan. Ya, Oh, siap. jadi ini Ustaz Opi pengen ikutan. Oke. Jadi kita tuh mau ada segmen yang ini juga sedikit spoiler ya, Ya, sedikit ke spoiler. Warkinet. Kita akan mengundang apa ya? Jadi kita bilangnya korban atau Korban atau pelaku atau apa namanya yang pekerjaannya berkecimpung Di dunia itu. Iya. Ya, boleh. Kita akan undang untuk ngobrol, tapi
narasumbernya pakai topeng. Itu kan sebagai bentuk apa ya? Kita bukan mau Iya, Edukasi. edukasi. mendukung atau kayak gimana, tapi untuk edukasi, dan itu nggak apa-apa ya kan ya? Boleh. Sama nanya red gitu. ya Nanya reka. tapi aman kan. Aman. Aman ya? Aman. Ya, insya Allah. Oke, nggak jadi konteksnya kayak apa namanya. Waduh. Lanjut. Jadi Jack. Saya takutkan apa? Lagi pakai baju macannya. Baju Makanya saya duduk. Lagi acak macan tuh ya. Makanya tadi katanya kalau Om Dok kesini suka dikawal. Iya. Itu bahaya biasanya. Makanya tadi saya bilang sebelum saya panas itu. Iya benar-benar. Sebelum punya anak sulung dari yang lain. Iya. Tapi takutnya 10 tahun ke depan ayah lah saya. Di mana? Ngejemput anak sekolah. Ayah aku juga ini. Kemudian untuk tadi yang dibahas ya untuk seksual antara suami istri itu kan harus diobrolkan Dok ya. Betul. Kalau terlalu lama nggak enak juga mungkin ya Betul, Dok ya. betul. Tadi durasinya 30 menit. Terus secara agama itu yang paling bagus itu antara suami dan istri itu bareng orgasmenya gitu. Betul. Dan itu akan menambahkan rasa sayang satu sama lain. Suami semakin sayang terhadap istri semakin sayang terhadap suami. Jadi nggak malas melayani gitu. Iya. Makanya nggak boleh pakai pengaman ya Dok ya. Karena nanti ketika pakai pengaman akan Kurang sensasi. kurang. Oh iya. Kurang sensitivitas. Jadi tidak bertemu antara yang suami dengan istrinya. Ya, Jadi rasa sayangnya jadi berkurang. Jadi ada terhalang. Ada terhalang. Ada dihalangi juga. Jadi dapat gitu. bukan hanya hubungan seksual saja, tapi ada sesuatu yang istimewa di dalam perilaku seperti itu atau hubungan seksual antara suami dan istri. Ya. Jadi kalau Kama Sutra itu bukan hanya di Cina, Arab juga ada Dok. Saya juga karena mau bikin Ustaz. Judulnya Kitab Ajian Kobra Ayan. Aja kobra ayam. Tadi Banyaknya dah. Nah, sebetulnya memang itu Ustadz kenapa saya ngonten tuh bahas ini. Karena Indonesia itu terbentur culture, perempuan itu kadang tidak mampu menyampaikan keinginan-keinginannya. Jadi kalau perempuan itu harus orgasme dulu dan laki-laki itu harus tahan lama, itu aja. Gak usah lama-lama sampai istri itu orgasme udah cukup aja kayak gitu. Apalagi kalau bareng. Ya itu. Jadi kalau barang itu akan menambah rasa kasih sayang. Obat kuat juga boleh bilang. Ya kalau memang diperlukan boleh. Loh itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, iya, Untuk iya. kemaslahatan. Tapi obat kuat itu nggak bikin tahan lama. Obat kuat itu bikin berdiri tegak. Berdiri tegak nyampe ya letoy deui. Kalau si tisu magic itu? Nah, itu buat tahan lama. Tapi kalau tahan lama nggak berdiri tegak, makanya harus kombinasi. Kalau yang paling bagus tuh obat kuat dan tisu sihir. Ya. Sim salah bincang. Salah bincang. Gitu. Kemudian kalau asupan makanan itu berpengaruh juga Dok kan. Berpengaruh. Olahraga segala macam berpengaruh. Ya, apalagi olahraganya yang memicu adrenalin. Gitu. Bukan bukan nge-gym. Ya, nge-gym memang ada beberapa, tapi lebih ke yang kayak tinju, berkuda, panah gitu ya. Ternyata jadi karena depan ustadz jadi milihnya yang adrenalin. Oke. Nah, itu meningkatkan testosteron. Kita juga pernah bahas yang rokok ya dok ya? Ya, Rokok itu gimana? ya. Saya sering mengedukasi ya. Kebetulan saya nggak pernah merokok Ustaz, Ya, ya. sama saya. Oh, Alhamdulillah. sama. Saya marah-marah Ustaz. Lu Saya itu nggak ngerokok. pengen obat kuat tapi merokok nggak berhenti. Padahal merokok itu kan mengurangi kesehatan aliran darah ke Mr. Big ke penis ya. Daripada merokok mending dirokok gitu. Sorry. Ini senyuman tapi tarik cewek yang Halal gitu sehat. Itu dalam tradisi pesantren itu yang berhubungan dengan seksual itu ada kitabnya Dok. Oh, Itu ada kitabnya dan itu sering dipelajari di pesantren-pesantren. Apalagi nanti edukasinya untuk santri perempuan atau laki-laki yang mau menikah. Itu nanti dipelajari. Bisa jadi referensi kan? ya. Boleh pinjam buat salwa. tapi pesantren orang tuh. Jadi bukan hanya di dunia medis secara langsung, di dunia pesantren juga ada yang berhubungan dengan itu. Kemudian diedukasi terhadap Penting sih. santri harus kemudian ya. dipelajari. Itu harus. Iya harus. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan hanya sains segala macam, itu juga kan Ya. mengharmoniskan hubungan suami istri. Gitu. Ya. Kalau salah satunya tidak puas gimana biasanya Dok? Nah itu ada kasus misalnya Jadi masalah. perempuan istri lagi tidur gitu kan, lagi tidur terus
mama gugah dong naon sih tiba-tiba ditusuk gitu nya ditublas sesuatu pasti. padahal bukan tambal ban ya tublasnya terus langsung cengar bangun langsung tiba-tiba dia beraksi yang si istrinya udah ready, suaminya pas istrinya ready malah keluar duluan. Nah itu kan kesel, perempuan pasti kesel nggak bisa mencapai orgasme, menggerutu menggerutu sampai subuh, suaminya ngorok gitu. Pas subuh udang istriku rada dua oke emosi, makanya itu tadi harus harmonis, harus bareng, harus dua-duanya. Walaupun lagi tidur ya pelan-pelan komunikasi, sayang aku lagi pengen, kamu lagi tidur cantik banget gitu. Apa sih ya, terus kita lakukan foreplay yang bagus gitu, ulang tublas gitu. Pemanasan. Jujur saya agak ngeri duduk samping orang. Untung dia bajunya begitu jadi ternyetak. Kan tadi wae eta abi teu apal istilahna implan. Tapi kan Silikon gitu. Ya terus kan ketika kita puasa juga bisa menahan syahwat itu. Makanya jadi syahwat itu kan nggak akan hilang dok ya, syahwat dari setiap orang itu. Makanya dengan puasa bisa menahan, bisa mengontrol lah. Yang tadinya mungkin tidak bisa ditahan dengan puasa, mudah-mudahan. Lihat saya. Mudah-mudahan. Kenapa sebagian itu? Langsung banget fokus. Bisa disarekan. Jadi bisa terarah, bisa terarah. iya jangan berpuasa juga ya. Walaupun gak worth ya, ternyata itu diomdok ya. Kok dibahas ya? Ya ada step-step yang lain. Iya balik lagi beda-beda setiap orang. Banyak jalan di rumah ya. Makanya agama memberi jalan dengan menikah itu supaya syahwat laki-laki dengan perempuan itu bisa tersalurkan dengan baik. Tapi gimana Pak Ustadz kalau misalkan laki-laki keluar sudah menikah, sudah punya istri, di luar melihat ada cewek-cewek yang membuat syahwatnya Bangkit. naik, tapi dia pulang untuk menyalurkan nafsu itu kepada istrinya, itu kayak boleh, gimana? itu boleh. Tujuannya. Itu boleh. Jadi setiap mata itu pasti akan tertarik dengan sesuatu yang bagus. Ya sama laki-laki akan tertarik dengan melihat wanita cantik, atau sama wanita cantik akan seorang wanita akan tertarik melihat laki-laki yang ganteng. Tapi dengan menikah kita tahu jalan menuju pulang. Gitu. Tapi itu dosa nggak ketika dia melihat si itunya? Ya kalau Di luar ini nafsu kalau sih. kata agama ya ketika pandangan pertama itu enggak. Pandangan pertama itu. Kamu siang-siang Kan disebut Terlalu nyangkut. Gak sengaja gitu, gak sengaja. Katakan dulu misalnya dari pasti pandangan darahmu silangan. Kalau misalnya bulan puasa, kita lihat yang aneh-aneh misalnya yang harusnya kita nggak lihat. Kita aja ketinggalan puasa. Ulang icip jelas tadi. Iya, jadi pandangan yang pertama itu nggak apa-apa. Ketika diteruskan itu yang Kenapa? Mata kan ulang icip. Bapak ada yang intinya? Ini maksudnya teh ngelihat, langsung menghindar, bukan diterusin. Ninggali, tinggalkan Wawin. makanya menikah itu bisa menjaga pandangan. Jadi minimal ada satu orang yang bisa menuju pulang gitu ya. Yang halal kira yang halal. Insya Allah ya, bagi semua yang menikah mudah-mudahan dilancarkan ya. Kacamata kuda. Untuk para keluarga muda nih. Makanya kalau hubungan itu yang paling penting ya hubungan suami istri. Iya. Jadi jangan sampai kita mengedepankan hubungan pertemanan kemudian mengabaikan hubungan suami istri. Nggak boleh. Oh sama ini Pak Ustadz, kan biasanya kadang katanya tuh ada suami istri kan tadi berhubungan berarti setelah maghrib menuju bau subuh nih, kan kita harus ada mandi besar ya kan Mandi setelah besar. berhubungan. Nah itu tuh apakah harus dilakukan sebelum si sahur itu? Karena kan ada teriris nggak sih? Apa kan kalau mandi jam 2 Iya. gimana tuh? Iya, bagusnya Itu sih jam 3 ke atas lah. Jangan gimana jam 2 tuh. Jadi kalau sebelum subuh, sebelum sahur ya, kemudian berhubungan suami istri itu mandinya apakah harus langsung apa tidak itu boleh. Boleh nanti setelah subuh itu boleh. Setelah subuh boleh. Tapi bagusnya sebelum subuh itu sudah suci, sudah mandi supaya ketika pas memulai puasa itu dalam keadaan suci. Tidak mengurangi pahala puasa. Tidak. Yang Bisa penting saja. bersih ya. Yang penting bersih. Kenapa ketawa? Enggak kayak mengalami gitu. Pertanyaan Ih, siapa lewat? kayak paham banget gitu. Hanya doang.
teman gue udah nikah. Kayak waktu itu ya teman saya nih. Ya. Padahal Pengalaman pribadi. Nanti kita tanya ke Pawel mah ya. apa ya pada ya. Oh iya berarti gitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya juga harus untuk orang-orang tahu tapi Iya. jarang untuk dibahas sebenarnya Iya. harus tahu ya. Dan itu pun nggak hanya di kacamata dokter aja tapi di dalam Islam pun Iya. juga harus di. Makanya kedokteran itu bagian dari ilmu pengetahuan Islam gitu. Jadi jangan sampai gini, ini pengetahuan agama, ini kedokteran kemudian dipisah, itu tidak boleh. Jadi antara pengetahuan agama kemudian kedokteran itu satu sama lain saling Saling melengkapi melengkapi ya. dan masih bagian dari agama juga. Punten tapi rada melenceng seperti tadi interpretasi dari agama dengan kedokteran. Ya. Pernah ada satu film bosan dulu, satu film jadi rame perdebatan Indonesia. Filmnya teh Ayat Cinta 2. Ayat Cinta 2. Jadi ada adegan, jadi si Fahri itu punya istri, lalu karena dia poligami, ketika istrinya meninggal, saking menghormatinya istri keduanya kalau nggak salah, wajah si istri yang meninggal itu ditempel ke wajah, jadi dia ganti wajah ke Oh, ada. ya. Nah itu tuh cuma jadi perdebatan, katanya nggak boleh atau gimana. Ke proses pernah dengar atau punya statement soal itu? Jadi pakai topeng itu maksudnya. Ini dibuka proses si ininya bentuknya. Jadi kayak lebih kayak operasi plastik juga ya kalau sih merubah struktur Bahkan badan. ada Skin graft, pindahin kulitnya. Iya, dipindahin kulitnya. Oh. Jika roblok kan. Itu emang bisa dong. Ya, Itu kalau maksudnya itu kan Itu film. logikanya bisa nggak? Ya, namanya skin graft. Gitu. Oh bisa ya. Tapi biasanya bukan wajah ke wajah, itu ada juga sih yang donor wajah ya. Tapi itu belum lihat kasus realnya. Paling ya kayak luka sini bolek nanti kebujur Iya. ke sini. Itu mah biasa. Misalkan muka Lisa Blackpink ditempel ke aku gitu. Lisa Kutu. Dia kalau nggak salah di film Ayat Cinta 2 Iya, di closingnya tuh mindahin. Aneh banget. Ya itu. Tapi nggak masalah logika juga ya. Kemudian antara ilmu keislaman dengan kedokteran itu tadi ketika saling berhubungan, nanti setiap rujukan kedokteran itu harus dipakai dalam kondisi fikih. Contoh gini, ini kata dokter, ini orang ini tidak boleh puasa, jangan puasa. Puasanya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena kata dokter ini nggak boleh sakit. Ketika sakitnya ini kalau puasa jadi susah sembuh atau yang lain, kata dokter tidak boleh puasa, ini tidak boleh Oh puasa. iya sih. Berarti ucapan dokter itu dipakai dalam bikin hukum di dalam fikih gitu, di Oh dalam iya Islam. sih. Tanpa kita sadari ya. Iya, tanpa kita sadari. Seperti tayamum atau sholat segala macam itu apa yang dikatakan, yang diresepkan oleh dokter harus diikuti. Harus diikuti. Kata dokter merokok haram ya haram juga. Tapi Ustadz yang bagian merokok haram. Kalau kata dokter makruh ya makruh. Itu bisa jadi rujukan, bisa jadi rujukan. Gitu lah ya. Tapi Ustadz, menurut aku bukan cuman ilmu kedokteran aja sih Ya, yang semuanya. sejalan dengan tapi semuanya. Ya, psikologi, sains saja. sains. Sains keseluruhan. Makanya agama itu nggak anti sains, salah. Sebenarnya ya. Sebenarnya justru sains itu bagian dari agama juga. Iya. Makanya dalam dalam Quran itu kan ada yang berbicara tentang masa lalu, berbicara tentang hari ini, berbicara tentang masa depan. Kalau masa depan itu kan sains, hubungannya sains. Iya. Makanya kalau kita beragama kemudian menolak sains itu salah. Gitu. Iya, makanya tadi kenapa kata Pak Ustadz juga harus berilmu ya. Iya. Tidak ya. Supaya ya. Karena kita diberikan oleh Tuhan itu ilmu itu sedikit-sedikit gitu. Jadi yang pahamnya ini, yang pahamnya ini, yang pahamnya ini. Ketika pahamnya diberi sedikit, jangan menyalahkan orang lain, kamu ilmunya sedikit. Gitu ya. Saya sedikit paham agama tapi kedokteran kurang ngerti. Dokter paham tentang kedokteran, agama ngertinya sedikit. Itu kan dikasih sedikit-sedikit gitu. Kita dikasih ilmu itu. Gak ada yang sempurna. Pentingnya belajar itu di sana. Iya. Iya, Betul. biar orang-orang explore juga ya pada. Iya, makanya Dari aku cukup pertanyaannya sih kalau dari aku. Iya, aku juga. Udah ada lagi mungkin. Ada sih, cuman agak malu. Apa tuh? bebas. Ya, tadi Ustadz sempat kita bahas banyak jalan menuju Roma. Iya. Nah, ada satu pemanasan yang disebut dengan oral sex. Iya. Nah, saya pernah bertanya, cuman memang berbeda-beda pendapat. Nah, ini buat meyakinkan lagi bagaimana pandangan Islam dan menurut Ustadz sendiri tentang oral sex itu. Jadi oral sex itu boleh dilakukan oleh istrinya boleh.
Jadi mohon maaf. Susah nih Kak. Dengan cara apapun, dengan cara apapun. Karena mohon Reaksinya maaf. langsung ya. Reaksinya langsung. Maaf ini Bang. Dia langsung senyum Itu gini. boleh. Karena air mani laki-laki itu haknya perempuan. Oh, iya. Jadi keluarnya itu harus izin dari perempuan. Harus izin perempuan. Harus izin perempuan. Harus izin perempuan. Jadi tidak boleh dilakukan oleh sendiri. Harus ada izin perempuan. Jangan keluar dulu. Itu harus ada izin perempuan. Berarti satu-satunya izin dari istri itu selain Iya, dengan poligami, melakukannya. poligami juga kan sebetulnya nggak jadi. Iya siap. Keren ya. Keren. Jadi foreplay apapun yang dilakukan yang selama tidak lewat belakang itu boleh. Lewat belakang hit nih pas. Iya. Oh, siap. Oke, iya. Tepuk tangan dong buat Ambok. Masih pertanyaan jadi boleh dan akan digunakan oleh Ambok ya. Iya, kalau ada yang nanya. Kalau ada yang nanya gitu. Karena memang kadang netizen itu nggak mau dari medis aja. Iya. Pengen sisi agama. Itu boleh, itu boleh. Yes. Boleh ya. Iya. Ya. Yes, betul. Yes, betul. Oh, yes. Hari ini terima kasih untuk Warganet semuanya Sugarmate yang terus pantengin kita sampai Betul. hari ini. Mudah-mudahan terus ada lagi episode-episode kayak gini. Kalau mau tulis di kolom komentar ya. Boleh Betul, part 2, part betul, 3. betul. Dan sekalian aja karena ini 2 episode terakhir. Oh iya, Ya, betul. Salwa, tim Suara Garut, ada Om Dok juga, Pusat. Nah, izin mau kaidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, dan kalian juga nih yang lagi mencari hampers lebaran ya, yang mencari bingkisan-bingkisan untuk dibawa kayaknya ke keluarga kalian atau mikirin kayaknya kue mah udah banyak banget ya, kayaknya souvenir cocok langsung aja dicari di Garut Souvenir. Karena di Garut Souvenir juga ada nih paket apa ini paket lebaran ya. Lebaran, Mau paket, tumbler, ya. mau souvenir apapun langsung aja cari di Garut Souvenir. Langsung. Karena ingat Garut Souvenir, semua bisa custom di Garut Souvenir. Dan jangan lupa Gitu. juga kalau mau gantung ada MT Good di sana, Yes. Mote Creative Agency. Langsung Ya. aja, Oke. langsung aja dicek di @motekreatif ya. Ada juga butik ya, butik untuk mau cari Oh baju iya. lebaran. Oh ini Buka, baru grand opening ya. Iya, Queen of Butik Jalan Pembangunan. Ya. Oke. Butik harganya grosir tapi. Butik tapi harga grosir kan Opi juga punya brand ya Kak ya? Iya gak sih? Sekarang kayaknya vakum kayaknya. Oke, kita tunggu Itu mah tergantung semangat istri. kita tunggu kembali semangatnya istri Kang Opi untuk naik lagi tuh brandnya ya. Siap. Mudah-mudahan ya. Kita tunggu ya. Ya. Gerakan dari Kang Opi dan juga mudah-mudahan episode Om Dok dan Pak Ustadz ini kayaknya kita collabin lagi nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Iya, karena kita ketemu lagi nanti. selain kita ternyata Om Dok juga banyak pertanyaan yang terjawab di sini dan akhirnya sekarang udah pengen pulang ya untuk memberikan jawaban kepada istrinya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Warginet yang selalu menonton episode hampir bakar ini. Mudah-mudahan selalu sehat, Amin. puasanya lancar, Amin. berkat lebaran selalu sehat, lancar semua kegiatan aktivitasnya ya. Sekali lagi terima kasih. Kalau gitu aku Oleh Kang Opi dan juga Om Dok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.